ibu-ibu yang ada di rumah. Engkau adalah malaikat yang bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena guru yang terbaik adalah ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa Mutu TV dimanapun Anda berada ya. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Dinhar dalam acara podcast SD Mutu. Pada kesempatan kali ini kita sudah membuat beberapa podcast ya, yang mana podcast yang lalu kita sudah mendatangkan atau mengundang, kita sudah berbicara dengan Ibu Mulyanti selaku Wakasek Kurikulum SD Muhammadiyah 7. Nah, untuk kali ini kami dari Mutu TV telah mengundang ya untuk kita bincang-bincang ya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7. Beliau adalah Bapak Iwan Kurniawan. Selamat datang di podcast SD Muhammadiyah 7, Pak Iwan. Ya, terima kasih saya sempat untuk bisa bertemu dan berjumpa di... Alhamdulillah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Tapi ini boleh dibuka? Boleh. Ya. Karena kan kita jaraknya jauh, Ya. Ini 1 meter. Takut nanti juga nggak kelihatan siapa. Nah, nanti pas dibuka ternyata bukan Pak Iwan. Alhamdulillah, kita sudah hadir di sini Bapak Iwan Kurniawan selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7. Nah, ini Bapak Iwan ini akan kita ngobrol aja lah Pak ya. Kita ngobrol aja tentang bagaimana kegiatan atau program-program apa yang dilakukan di SD Muhammadiyah 7 ini ketika masa pandemi gitu kan. Nah, karena kan banyak sekolah-sekolah lain yang melakukan strategi-strategi atau kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah kreatif-kreatif gitu sekolah-sekolah di Indonesia itu. Ya. Adanya pandemi ini jadi melakukan hal-hal yang kreatif. Nah, untuk yang pertama ini ya pada sampai tanggal ini Antapani, SD Muhammadiyah 7 itu kan terletak di Antapani, Kecamatan Antapani. Nah, Kecamatan Antapani ini sudah dikatakan sebagai zona merah. Zona merah dari pandemi COVID ini. Nah, apa sih kegiatan yang SD Muhammadiyah 7 lakukan itu, atau bagaimana cara SD Muhammadiyah 7 itu menanggulangi atau melakukan kegiatan yang bisa mencegah pandemi ini gitu, karena kan kita ada di zona merah ini gitu. Ya. Gimana tuh Pak ininya? Baik, betul. Ini jadi kayak yang semua kecamatan itu berusaha dan berlomba untuk tidak terlalu menjadi terbanyak ya, kontribusi terbanyak gitu. Hanya memang karena beberapa minggu terakhir sekarang justru Antapani termasuk kecamatan yang tinggi tingkat penyebarannya, sehingga memang kita juga harus waspada dan hati-hati untuk mencegah penyebaran itu gitu. Dan kita sebagai lembaga sekolah ya turut mengedukasi warga sekolah dan warga masyarakat juga untuk sama-sama mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19 ini. Yeah. Nah, oleh karena itu dengan adanya tingkat penyebaran yang tinggi, maka tetap aktivitas itu ada, tapi semua guru dan karyawan itu melakukan WFO dan WFH. Jadi tujuannya bukan berarti tidak kerja, tapi hanya mengurangi jumlah kerumunan atau jumlah orang yang berada pada satu tempat itu mungkin, sehingga tingkat penyebarannya bisa ditekan begitu, dan kalau tidak bisa zero ya, tidak ada penyebaran gitu. Nah, ini juga menjadi pengertian untuk semua bahwa memang kita lebih mencegah lebih baik daripada mengobati begitu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan WFH itu bukan berarti libur. Ini ada yang berasumsi begitu. Bukan, WFH itu adalah bekerja, tapi bekerjanya dari rumah gitu. Nah, oleh karena itu guru-guru kami itu diberikan satu pemahaman bahwa
bekerja dimanapun siap begitu, baik mau bekerja dari sekolah ataupun dari rumah, mereka harus sudah siap begitu untuk melakukan layanan pendidikan. Nah, berarti kebijakan dari Bapak adalah melakukan WFH untuk guru gitu. Ya, kita mengadakan piket ya, ada yang WFH, ada yang WFO. Tapi karena sesuai dengan aturan yang sekarang berlaku itu, ada aturan jumlah WFH dan jumlah WFO. Jadi dikurangi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada begitu. Berarti kalau dari presentasinya, berarti yang ada di sekolah itu, yang bekerja di sekolah itu kira-kira berapa persen? Ya sepertiganya lah. Sepertiganya dari jumlah total semua biasanya. Berarti dikit ya? Sedikit sekali ya. Nah, ngomong-ngomong soal zona merah dan COVID ini, saya sih berdoanya mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi update sampai sekarang, apakah ada karyawan atau guru atau siapapun yang bekerja di sekolah ini yang positif? Sampai karena kita punya tim COVID sekolah, ya, COVID-19 sekolah, satgasnya. Jadi kita punya satgas yang kita tunjuk untuk bisa mengedukasi, bisa menanggulangi dan juga bisa mencegah begitu ya, dan punya data tentang penyebaran. Alhamdulillah catatan terakhir dari Satgas COVID-19 untuk guru dan karyawan kita tidak ada yang terkena. Dan alhamdulillahnya kalau mungkin tetangga atau teman komplek atau tetangga di komplek mungkin ada. Tapi sampai saat ini alhamdulillah guru dan karyawan kita masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Karena ya kita sudah berusaha lah. Yang penting kita berusaha untuk menghindar gitu dari penyebaran COVID-19 ini. Oke. Nah, berarti yang pertama tadi kan ada WFH dan WFO ya, work from office, dan juga SD Bapak itu membuat Satgas. Ya. Satgas COVID-19. Itu yang ini siapa yang berperan di Satgas itu? Yang berperan ya guru ilmu balistik ya. Guru balistik yang memang dulu tergabung dalam MCCC ya, Muhammadiyah COVID Command Center ya, untuk penanggulangan dan memberikan bantuan terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19 begitu. Dan alhamdulillah sekarang udah berjalan juga, kita juga membantu saudara-saudara, mungkin tetangga atau siapapun yang membutuhkan dari apa yang kita telah lakukan dari Satgas. Yang berperan di situ memang guru-guru juga ya, guru-guru juga. Jadi selain ngajar, tapi tetap ke sosial juga. Ya. Karena ya kita mesti harus membuat satu hal yang bermanfaat di masa COVID ini. Oke. Nah, berarti kan itu adalah dampak atau kreativitas sekolah dikarenakan ada pandemi ini. Nah, untuk pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran ini kan kita belajar di rumah ya lewat video call, lewat Zoom gitu kan. Tapi kan tidak banyak juga yang mengeluhkan ini sampai kapan COVID ini. Kita kapan masuk sekolah, udah kangen sama guru, sama anak-anak. Nah, apalagi sekarang ditambah ada berita bahwasanya vaksin itu sudah datang kan, sudah datang. Nah, bagaimana kedepannya nanti Pak untuk mungkin semester selanjutnya, apakah kita tetap belajar di rumah atau kita masuk ke sekolah tapi dengan catatan protokol kesehatan harus dipenuhi dan syarat-syarat tertentu gitu. Gimana tuh Pak nanti? Ya, jadi kita mesti harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini, di mana orang tua juga bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak ya, terus guru juga sama bisa memberikan pendampingan walaupun dari jarak jauh gitu. Tapi saya berharap bahwa ada hikmah besar dari kejadian ini, terutama saya hanya bermohon dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan kejadian ini anak-anak semakin dekat dengan orang tuanya, anak-anak semakin menghormati dan menghargai betapa berjasanya orang tua itu gitu, sehingga mudah-mudahan setelah selesai corona ini mereka akan semakin memahami
bahwa sebenarnya pendidikan ini akan sukses kalau ada 3 ranah yang bekerja, yaitu ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kalau 3 ini terbentuk, nanti setelah pandemi ini selesai, insya Allah pendidikan kita akan jauh lebih hebat lagi ke depan. Berarti belum bisa dipastikan ya? Nanti untuk kedepannya kapan kita masuk kelas? Sesuai dengan ketentuan kemarin pemerintah yang telah menentukan tentang diperbolehkannya untuk tatap muka. Oleh karena itu pihak Dinas Pendidikan sudah mengadakan survei tentang kesiapan sekolah. Alhamdulillah ya kita berusaha untuk SD Muhammadiyah 7 apapun memang harus sudah siap jika memang itu diizinkan. Hanya memang juga itu semua tergantung pada orang tua. Kalau orang tua mau dengan sistem itu ya kita coba untuk bisa dipraktekkan, dilaksanakan. Tapi ketika kalau nanti survei kepada orang tua dan orang tua menyatakan belum siap atau belum waktunya, maka tetap mungkin kita akan juga layani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua siswa. Karena walaupun sudah dibuka misalkan, tapi orang tua tidak mengizinkan, itu tidak usah dipaksa. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa bisa dilakukan apapun gitu. Tapi resikonya apapun kita harus bekerja sama dengan orang tua apapun. Jadi kalaupun mau masuk kita akan sampaikan pada orang tua seperti apa nanti mekanismenya, cara dan sebagainya. Walaupun nanti ketentuannya tidak, kita juga akan sampaikan seperti apa gitu di semester kedua ini nanti. Yang penting sekolah sudah siap untuk menghadapi apakah tatap muka, kita sudah siap, daring pun kita siap. Gitu ya, hanya gini, walaupun masuk tidak langsung serta-merta masuk. Tapi kita dibatasi jumlahnya hanya dari sekitar 100 itu hanya mungkin sepertiganya lah. Sepertiganya dari jumlah 100, apalagi kita kan 1000 ya. Jadi sebenarnya ini yang harus kita atur seperti apa nanti bentuk sekolahnya, kalau nanti mungkin 1 minggu hanya 1 kali bertemunya begitu kalau dengan sistem itu. Jadi per minggu gitu per minggu, ya? Kelas 1 minggu pertama itu, gitu. karena jadi ini kan menjadi sesuatu yang memang perlu diatur teknisnya begitu ke depan kalau itu harus dilakukan. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga nanti ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang gitu. Iya, itu seperti itu nanti ada komunitas. Gitu. Jadi hanya yang jadi masalah nanti adalah kita harus meyakinkan kepada orang tua untuk guru-guru ini benar-benar layak untuk memberikan pembelajaran dan sehat begitu. Nah ini yang harus nanti kita pikirkan seperti apa. Yang kedua juga perlengkapan protokol kesehatannya harus betul-betul layak dan dapat digunakan begitu. Steril gitu dari hal-hal yang ini juga ini penting untuk kita lakukan. Nah itu kan tadi kan pembelajaran. Nah setelah pembelajaran itu kan biasanya ada ujian dan ujiannya pun daring ya. Kemarin seperti yang di podcast sebelumnya yang dibahas sama Wakakurikulum Ibu Yanti. Ujian daring, pembelajaran daring. Nah, sekarang pembagian rapot. Ini gimana nih pembagian rapot? Apakah di rapotnya itu dipaketkan gitu? Apakah gimana gitu? Gimana, Pak? Sesuai dengan anjuran pemerintah yang kemarin disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa memang tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada hal-hal yang akan mengganggu protokol kesehatan begitu ya. Apalagi sekarang Bandung sedang berada pada fase yang tidak menguntungkan dari penyebaran COVID-19. Sehingga memang kita mendukung program pemerintah itu dan kita akan sampaikan secara daring. Nah gimana tuh teknisnya? Teknisnya ya nanti wali kelas akan menyampaikan secara daring nanti kepada orang tua siswa. Oh gitu. Ya. Berarti tetap komunikasi dengan orang tua tetap gitu kan, bagaimana hasil pembelajaran anak dari orang tua itu, wali kelas akan... Hanya bedanya tidak bertatap muka di tempat gitu. Tapi melalui telepon gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang didiskusikan bisa langsung begitu. Dan insya Allah sesuai dengan arahan dan ini dari pemerintah bahwa sekolah kita tidak mengenal adanya penahanan rapot ya. Jadi agak lucu kalau sekolah menahan rapot itu saya lucu. Jadi SD Muhammadiyah 7 dari dulu itu tidak ada sejarahnya menahan rapot. Karena bagi kita itu hak anak untuk mendapatkan informasi apapun tentang hasil pembelajarannya. Jadi nggak boleh ada anak itu hanya gara-gara belum bayar misalkan atau belum memenuhi administrasi. Rapot ditahan gitu nggak ada. Jadi saya kira insya Allah SD Muhammadiyah 7 adalah sekolah yang dari dulu tidak pernah mengenal ada istilah menahan rapot insya Allah.
Nah, untuk daring itu kan si guru ini kan nggak tahu nih ya. Guru itu nggak tahu gimana kalau di sekolah, kalau tatap muka kan kita bisa tahu tuh. Guru tuh bisa tahu, oh si anak ini tuh sedekahnya bagus. Oh si anak ini tuh sholatnya bagus. Nah kalau daring ini kan kita yang menilai kan orang tua gitu kan. Nah gimana itu kita guru itu memberikan nilai untuk anak tersebut gitu kan, karena kan tidak tahu gitu. Apakah ada komunikasi antar guru dan orang tua, terus bagaimana nilainya gitu kan? Ya sebenarnya sama saja kalau tatap muka itu kan dulu guru itu kan bertanya pada orang tua tentang kegiatannya di rumah kan begitu. Lewat kita kan punya agenda itu. Agenda nilai itu ya dari yang ini. Dan di sana ada isian orang tua. Sholatnya gimana kan di checklist tangan itu kan seperti itu. Nah sekarang itu menjadi terbalik, jadi nanti guru yang akan mengecek itu apakah orang tua juga mengisi itu dan anak-anak mengerjakan gitu. Itu kan seperti itu. Lalu misalkan mengerjakan atau tidak kan sekarang ada yang namanya laporan tentang kegiatan ibadah misalkan. Itu kan juga menjadi catatan guru kan, apakah terlaksana atau tidak. Activity book itu ya, itu kan menjadi catatan gitu. Yang kedua memang kita juga memahami betul kalau misalkan secara langsung tidak kita lihat, tapi kami yakin bahwa orang tua kita ini orang tua yang sangat bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anaknya ke depan. Dan guru-guru juga berusaha terus untuk bisa mendampingi, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi walaupun memang melalui media begitu. Kita kan punya beberapa program ya. Literasi misalkan, kita menggabungkan 2 literasi kan. Ada gerakan literasi sekolah, itu digabungkan dengan gerakan literasi keluarga. Nah inilah yang nanti akan kita gabungkan gitu. Betapa memang peran keluarga itu sangat penting juga untuk bagaimana membangun literasinya anak begitu. Nah bagaimana nanti peran sekolah begitu. Nah kita akan gabungkan itu. Insya Allah ini akan menjadi sebuah harmonisasi ya antara sekolah dengan orang tua gitu. Dimana nanti keluarga itu bisa menciptakan suasana yang jauh lebih memberikan support pada anak-anak untuk belajar begitu nanti gitu. Nah itu yang akan kita lakukan nanti. Justru memang pendidikan yang bagus itu kan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua gitu. Betul. Kami yakin sekolah itu tidak akan mungkin maju kalau tidak kerjasama dengan orang tua dengan baik begitu. Nah makanya kita berusaha untuk melakukan itu semua. Nah untuk selanjutnya nih, kemarin sempat nyebar surat tentang pembayaran daftar ulang. Nah, ini pembayaran apa lagi nih? Kenapa kok adanya di tengah-tengah semester? Biasanya kan pembayaran daftar ulang itu adanya di awal gitu, di kenaikan kelas. Ini kok ada ini pendaftaran apa lagi gitu? Saya setuju itu kalau ini di awal kan, di awal tahun ajaran ya biasanya. Hanya tadi karena pandemi itu kita pernah sempat berbincang dan berdiskusi dengan semua orang tua siswa, juga dengan perwakilan orang tua lewat Zoom yang menyimpulkan bahwa kita harus menunda pembayaran itu. Berarti kemarin di awal kenaikan kelas itu tidak ada istilah daftar ulang itu, tidak ada, karena memang kita sepakat dan pimpinan sekolah juga menyimpulkan bahwa jangan bebani orang tua dengan berbagai macam beban pada saat itu kan. Dan kita respect terhadap itu, makanya ya kita ambil kebijakan itu untuk tidak membebani orang tua. Tapi dengan catatan bahwa ke depan di semester 2 kalau ini kita akan sampaikan berapa sebenarnya kebutuhan, karena yang namanya kegiatan siswa kan tidak boleh berhenti. Itu tidak berhenti, walaupun memang sebenarnya ada beberapa yang tidak terdanai karena memang tidak mungkin dilakukan begitu pada saat itu. Nah sekarang kita baru terasa nggak mungkin kegiatan-kegiatan yang menggembirakan, yang membahagiakan itu tidak dijalankan. Kalau tidak ada anggaran itu nggak bisa jalan. Ya misalkan kita mengetahui adanya wisuda tahfiz ya, ini sangat lalu eksibisi, lalu adanya juga munaqasyah, itu kan teranggarkan dari sana. Lalu ada juga pesantren Ramadan, ya. Ada juga yang namanya assembly, gitu kan. Kalau dulu assembly-nya mungkin harus tatap muka, harus ada, sekarang bisa aja assembly online kan nanti, gitu, biar anak-anak nanti gembira. Ada juga pengembangan minat dan bakat siswa, itu juga harus dianggarkan juga kan untuk anak-anak. Nah,
Yang selama ini memang berjalan ketika itu ada. Nah, sekarang semester 2 mau dari mana kalau itu tidak diwujudkan. Begitu. Jadi saya khawatir program yang saya katakan membahagiakan itu, yang menggembirakan dan menceriakan anak-anak itu tidak terlaksana. Nah, makanya kita tetap ingin mengadakan program-program ini. Nah, dan program ini pun berjalan seperti biasa sebenarnya, tidak dibuat-buat, tidak, karena kan itu program yang biasa ada gitu. Berarti sebetulnya ini adalah bentuk perhatian sekolah ya kepada orang tua murid. Betul. Dalam masalah bayar membayar gitu ya. Betul. Awalnya kan istilahnya mah harus disatukan di awal semester dikenaikan, tapi ini dipisahkan menjadi dua gitu supaya meringankan. Itu gini, kan dalam 1 tahun itu semua kegiatan kan berjalan. Ya, yang memungkinkan masih berjalan gitu, yang tidak memungkinkan ya enggak, tapi yang memungkinkan tetap berjalan gitu. Walaupun dengan virtual, dengan Zoom dan dengan media ya daring begitu, tetap berjalan dan tetap guru-guru melakukan itu, melaksanakan, mempersiapkan, semuanya berjalan. Bukan misalkan guru-guru dari rumah kan enggak, tapi tetap guru-guru itu harus berdiskusi dan sebagainya untuk bagaimana membuat program itu sukses dan berjalan dengan baik gitu. Iya kan, dirancang, dibuat, didesain kan sama itu. Nah, sehingga hasilnya nanti bisa betul-betul bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan buat anak-anak begitu. Itu yang memang kita lakukan begitu. Jadi insya Allah lah sekolah membuat satu kebijakan ini bukan untuk hal-hal yang tidak, tapi ada ada bukti kegiatannya dan semua kembali kepada siswa. Gitu Pak, seperti itu. Itu pembayaran daftar ulangnya itu full? Yang maksudnya yang kegiatannya full, tapi pembayarannya mungkin hanya setengahnya kan. 50%, ada potongan 50%. Ya, istilahnya begitu mungkin ya. Karena begini, karena kita layani kan dari semester 1, apapun kan nggak ada yang gini. Ada nggak layanan selain kegiatan keluar lah yang tidak terlaksana? Iya. Ya, dari yang saya sebutkan itu kan semua terlaksana, semuanya juga ada gitu. Nah, itu kan dianggarkan dari mana ya? Dari biaya itu gitu. Nah, hanya sekarang kita berikan tanggung jawab itu untuk pembayarannya itu di semester 1 ini gitu maksudnya. Nah, semester 2 ya. Dan semester 2 itu nanti juga harus tetap terlaksana kegiatannya gitu. Jangan sampai tidak terlaksana. Berarti ini adalah sekali lagi itu adalah bentuk perhatian dari sekolah. Yang mana pembayarannya itu ya harus dilaksanakan ketika kenaikan kelas. Betul. Tetapi karena sekolah melihatnya situasi sedang pandemi gini, banyak yang membutuhkan juga kan, akhirnya dipindahkan menjadi ke setengah semester. Karena kan di awal kan sudah ada pembelian buku, seragam, dan lain-lain. Kita kan harus respect ya terhadap apa yang sedang dirasakan oleh orang tua siswa kan, tidak harus memaksakan gitu pada saat enggak gitu. Justru kita sebagai sekolah ini sangat memahami pada saat kondisi itu gitu. Makanya kita mengatakan bahwa itu jangan dulu lah, nanti kita pembayarannya nanti aja. Sekarang berjalan aja dulu kegiatannya gitu berarti kan. Ada rentan waktu 1 semester. Dan betul. Itu pun ada potongan gitu. Iya, betul. Betul. Gitu. Jadi gini, kegiatan tetap berjalan. Hanya yang tidak berjalan mungkin kan kayak pembelajaran keluar kan. Namanya outbound, itu kan nggak mungkin. Itu bukan karena disengaja, tapi karena memang harus tidak boleh dilakukan kan seperti itu ya. Seperti itu, makanya kita bisa melihat semua kegiatan ini harus tetap, apalagi kegiatan yang bisa membahagiakan anak-anak. Itu maksud saya. Tadi kan kita sudah membahas program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan SD Muhammadiyah 7 ketika masa pandemi. Nah, untuk kedepannya, untuk semester selanjutnya dan seterusnya, apakah ada kegiatan-kegiatan baru yang mungkin belum dilaksanakan sekarang tapi nanti akan ada gitu? Ya, saya ingin agar kita menyesuaikan dengan masa pandemi ya. Awal-awal tahun ajaran 2020-2021 benar-benar kita berada pada fase yang memang sedang berada dalam kekalutan ya. Artinya kebingungan harus seperti apa dalam kondisi yang memang kita masih belum tahu seperti apa ini gitu dengan COVID-19 ini.
Yang tahu kita rasakan pada bulan Juni akhir atau Juli awal tahun 2020 itu adalah betapa COVID ini sangat berpengaruh terhadap semua lini kehidupan. Dan saya paham itu. Kami pimpinan sekolah berembuk dan berdiskusi panjang tentang apa yang harus kita berikan untuk anak-anak dan untuk orang tua gitu. Dalam masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan begitu. Dan yang paling utama pada saat itu adalah kita berdiskusi dengan beberapa orang tua dan juga beberapa teman-teman dari guru-guru. Ternyata yang paling utama adalah ringankan bebannya. Jangan ditambah bebannya. Karena pada saat itu memang kita sedang berada pada, apalagi kan menjelang Idul Fitri pada saat itu ya. Lalu pada saat itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan ada yang kena PHK, ada yang perusahaannya mungkin harus berhenti dulu begitu. Itulah yang terjadi. Makanya kami mengambil kesimpulan untuk tidak ada daftar ulang atau tidak ada uang kegiatan dulu karena nggak ada kegiatan. Gitu. Nah, tapi kita sepakat bahwa kita akan pikirkan bagaimana nanti perkembangannya sampai satu saat kita punya satu hal yang bisa memberikan layanan terbaik buat anak-anak. Nah, sekarang baru kita terasa betapa kalau pembelajarannya begitu terus, anak-anak itu akan jenuh. Gitu. Tetap kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan siswa gitu. Jangan sampai siswa itu hanya belajar, baca terus, tapi tidak ada hal-hal yang bisa memberikan keceriaan buat anak-anak itu. Ini juga menjadi hal yang saya khawatir kita berdosa gitu. Anak-anak hanya dipaksa untuk duduk di depan komputer gitu sambil mengerjakan sesuatu. Saya kira khawatir itu berdosa. Padahal dunia anak adalah dunia bahagia. Dunia ceria. Yang saya tidak setuju itu kalau misalkan anak itu dituntut untuk nilainya harus 100. Nah, 100. Betul. Pokoknya nggak boleh 90, di bawah 90 harus 100. Ya, orientasi nilai kan. Nah, makanya kita ke depan kenapa anak-anak itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu beraneka. Multiple intelligence ya. Jadi saya kira tidak bisa anak itu dituntut harus A, harus B, harus C, tidak. Ke depan memang pembelajaran kita harus memberikan semua layanan pada anak-anak itu. Makanya jadi tidak berdasarkan angka, tapi berdasarkan kompetensi. Jadi apa yang akan dimiliki oleh anak dan kompetensi yang dia miliki itu gitu. Ini yang harus kita tuju ke sana. Oleh karena itu maka banyak orang-orang yang tidak menyadari anak ini misalkan bakatnya di seni, nggak bisa dipaksakan harus matematikanya 100 gitu. Iya. Kan seperti itu. Tapi sekarang kalau matematikanya jelek, betul, dianggap tidak pintar gitu. Nah, itu kan menjadi satu hal yang agak perlu kita perhatikan bersama. Dan sekarang yang menjadi orang hebat, apakah yang terbaik dulu di sekolahnya juga belum tentu. Betul. Tapi kita juga bisa memberikan semua sarana itu untuk anak-anak itu terbangun nanti apa yang harus dia lakukan dengan kemampuan dan kebutuhan serta bakatnya itu gitu. Nah, ini yang harus sesuai dengan passionnya nanti anak-anak belajar. Ini yang harus kita lakukan itu. Nah, oleh karena itu kita di sekolah itu tidak berorientasi pada angka, tapi berorientasi bisa. Jadi gini, jadi kalau anak itu bisa, mau angka berapa pun dikasih. Betul. Itu yang harus kita lakukan gitu. Kenapa? Kalau anak udah bisa, anak mau nilai berapa pasti bisa gitu. Iya. Tapi kalau anak mengejar angka belum tentu bisa. Kenapa? Karena yang dikejar angkanya, bukan kemampuannya. Nah, ini yang akan kita nanti tekankan pada guru-guru semua bahwa anak-anak itu harus dikejar untuk bisa dan mampu. Gitu. Kalau sudah bisa dan mampu, jangankan nilai 100, 1000 juga dikasih. Gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan begitu. Karena anak-anak kita anak-anak hebat, anak-anak cerdas, hanya tinggal kita bagaimana menempatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang cemerlang nanti di masa yang akan datang begitu, sesuai dengan passionnya masing-masing. Kita kasih kunci lah. Kita kasih kail, bukan dikasih ikan ya anak-anak. Betul. Karena anak-anak hebat ini. Anak-anak itu mungkin bisa menemukan ikan yang harganya selangit kan. Gitu. Kalau kita kasih ikan yang biasa, anak nggak. Tapi ketika kita kasih kail, anak mungkin bisa melahirkan ide-ide baru, ikan-ikan baru, misalkan yang lebih baik. Begitu. Berarti di SD Muhammadiyah 7 ini yang akan dilakukan nanti, dan mungkin yang sudah dilakukan itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan, betul. Pembelajaran yang menyenangkan. Betul. Bisa diberikan contoh nggak?
Bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Ya, pembelajaran yang menyenangkan itu ada pembelajaran yang membuat anak ini nyaman, tidak tidak tertekan gitu ya, tidak merasa hanya mengejar tadi angka dan sebagainya gitu. Tapi anak itu belajar dengan dinikmati begitu. Nah, yang ketiga juga kita ingin sela waktu anak-anak tidak KBM itu pun ya kita harus melakukan beberapa program-program kesiswaan yang bisa membahagiakan. Itu yang paling penting. Dan saya yakin ketika program itu tetap berjalan walaupun dengan virtual, kita bisa memberikan layanan terbaik buat anak-anak. Dan anak-anak butuh itu. Biasanya kan di SD Muhammadiyah 7 kan ada lomba-lomba gitu kan. Ada nggak sih ketika pandemi ini lomba-lomba mungkin secara virtual gitu? Justru itu, makanya ketika memang tidak ada uang kegiatan, kita agak kebingungan gitu ya. Harus seperti apa pelayanan itu gitu. Kenapa? Karena memang kita bisa menghitung betapa harus dari mana gitu ya. Selama ini kan kegiatan-kegiatan itu dari anggaran itu. Nah, makanya nggak mungkin kalau anggaran itu tidak ada, kita bisa melakukan yang terbaik buat anak-anak sesuai dengan apa yang seperti biasa dilakukan. Nah, oleh karena itu maka insya Allah dengan bismillah saya yakinkan pada semua bahwa apapun yang dilakukan oleh sekolah, tentang apapun yang menjadi kebijakan sekolah, itu adalah sebuah pemikiran yang kembali kepada anak-anak dan kembali kepada kegiatan-kegiatan untuk masa depan anak-anak kita insya Allah. Nah, berarti intinya itu kan kita belajar daring. Ujian daring, pembagian rapot pun daring, ya. Berarti semuanya itu kita laksanakan secara daring, tidak untuk menghindari kerumunan tadi ya, untuk menghindari kerumunan. Jadi orang tua murid tidak diperkenankan ke sekolah karena ada alasan yang sangat kuat di balik itu. Dan kita juga harus tetap harus tetap pada protokol kesehatan gitu kan, harus tetap menjaga kesehatan. Intinya menjaga keselamatan dan menjaga kesehatan anak jauh lebih penting daripada apapun. Intinya itu intinya. Jadi semuanya itu bisa dilakukan, dilanggar. Tapi ketika kita berbicara bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak kita jauh lebih penting di atas segalanya, selesai. Nah, dikarenakan bagi rapotnya daring nih, pembagian rapotnya daring, ada nggak kata-kata yang ingin Bapak sampaikan untuk anak-anak peserta didik, begitupun orang tua? Ya justru sebenarnya saya ingin secara langsung menyampaikan pada orang tua peserta didik semua. Kebetulan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ibu. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat berbahagia ketika saya pernah ditanya di salah satu acara di sebuah seminar. Semua peserta itu ditanya dengan satu pertanyaan. Menurut Anda siapa guru yang terbaik? Peserta ada yang menyampaikan guru TK-nya dulu, guru yang terbaik. Dia ceritakan betapa hebatnya guru TK-nya itu melayani saya katanya ketika sedang TK. Ada satu peserta lagi mengatakan guru terbaik saya adalah guru SD-nya dulu. Dia sebutkan namanya, lalu dia ceritakan bagaimana hebatnya guru SD-nya melayani anak-anak di kelasnya. Satu peserta lagi mengatakan bahwa guru yang terbaik itu adalah guru SMP-nya. Dia ceritakan betapa hebatnya guru SMP-nya sehingga dia terinspirasi dan termotivasi untuk bisa lebih baik. Satu peserta lagi mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah guru SMA-nya. Yang menginspirasi dia menjadi orang hebat sekarang adalah guru SMA-nya. Yang jadi masalah, pertanyaan itu sampai ke saya. Dan saya kebingungan harus menyebutkan guru siapa lagi, karena semuanya udah diborong oleh mereka-mereka. Tapi saya yakin dengan satu jawaban ini. Saya katakan, guru terbaik saya adalah ibu saya. Karena siapapun yang ingin jadi guru terbaik, contohlah ibu kita.
Makanya hari ini saya ingin sampaikan pada seluruh orang tua siswa, ibu-ibu yang ada di rumah, engkau adalah malaikat yang bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena guru yang terbaik adalah ibu kita. Jangan pernah cari siapa guru yang terbaik sebelum kita katakan guru yang terbaik adalah ibu kita. Oleh karena itu, di waktu ini saya ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, segala dorongan, dan semua yang telah diberikan kepada anak-anak di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Allah tidak tidur. Allah selamanya melihat. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan dan amal ibu semua di rumah saat mendampingi anak-anak pembelajaran di rumah. Saya yakin balasan Allah jauh lebih besar daripada apapun untuk ibu-ibu kita. Amin. Oleh karena itu, selamat kepada anak-anak dan ibu-ibu orang tua peserta didik SD Muhammadiyah 7 Bandung yang telah mendampingi anak-anak selama hampir 10 bulan berada di rumah. Dan saya yakin suatu saat kalau masa pandemi ini telah selesai, ada satu kerinduan betapa hebatnya ibu kita. Itu yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Oke, waduh. Kalau udah ngomongin soal ibu itu udah emosional sekali ya. Tapi memang betul, ibu-ibu orang tua murid SD Muhammadiyah 7 itu sangatlah hebat. Ya. Sangat-sangat hebat, bisa berkomunikasi dengan guru, bisa satu frekuensi. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak-anak, untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Oke, saya kira cukup Pak untuk podcast kali ini. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi informasi dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk pemirsa Mutu TV yang menyaksikan. Ya. Baik. Saya senang dengan satu lagu yang Hanya Rindu itu. Oh. Di akhir kalimat itu yang saya senang itu. Oh iya, itu lagu, saya kira itu lagu cinta loh. Ya. Tapi bener, emang lagu cinta itu. Tapi cintanya Tapi untuk... di akhirnya itu, saya sangat senang. Jadi, ketika seorang ibu tersenyum, maka Allah pun tersenyum. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Itulah yang harus kita lakukan. Ya. Oke. Terima kasih pemirsa Mutu TV yang sudah menyimak dan menyaksikan podcast ini bersama Bapak Iwan Kurniawan, Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7. Semoga Bapak Iwan Kurniawan diberikan kesehatan selalu, Pak. Amin. Selalu diberikan kesehatan, begitu pula dengan guru-guru, dengan para orang tua juga, dan anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Iwan Kurniawan atas waktunya yang sudah meluangkan untuk datang, untuk hadir di podcast. Sukses terus untuk podcast SD Mutu. Ya, ini salah satu bagian yang tak terpisahkan dari program kita ya di pandemi ini. Dan tetap berlanjut walaupun pandeminya udah selesai. harus. Amin. Baik. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya bersama bintang tamu yang lain. Saya Wahyudin Har undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.